Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari saya, Nathan, Inesa, dan Mozart akan menjelaskan mengenai tugas rancang yang telah kami buat. Pada tugas kali ini, kami mendapat studi kasus tentang rental motor. Saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Yang pertama, penyewa datang ke tempat persewaan untuk melihat motor yang disewakan. Kemudian, karyawan menunjukkan harga dan unit motor yang tersedia. Jika pelanggan menyetujui untuk menyewa motor, maka pelanggan akan memilih unit motor yang tersedia, dan jika pelanggan tidak jadi menyewa, maka transaksi selesai. Kemudian, karyawan akan memberikan formulir dan persyaratan yang harus diisi dan disetujui oleh pelanggan. Kemudian, pelanggan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang diajukan oleh tempat persewaan. Kemudian, karyawan mengecek formulir dan persyaratan yang sudah diberikan oleh pelanggan. Jika persyaratan terpenuhi, maka karyawan akan memberikan kwitansi dan unit motor yang disewa. Jika formulir dan persyaratan belum lengkap, maka pelanggan diminta untuk kembali mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. Kemudian pelanggan menerima kwitansi dan unit motor yang telah dipilih, lalu proses bisnis selesai. Lalu di sini kami membuat 5 entitas, yaitu motor, pelanggan, karyawan, manajer, dan transaksi underscore peminjaman. Pada entitas motor terdapat 5 atribut, yaitu ID motor, nomor plat, tipe motor, nomor STNK, dan status. Pada atribut pelanggan terdapat 4 atribut, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor KTP. Pada entitas karyawan terdapat 3 atribut, yaitu ID karyawan, nama karyawan, dan alamat karyawan. Pada entitas manajer terdapat 3 atribut, yaitu ID manager, nama manajer, dan email manager. Pada entitas transaksi peminjaman terdapat 8 atribut, yaitu ID trans, ID motor, ID pelanggan, ID karyawan, tanggal pinjam, durasi pinjam, biaya, lalu status. Berikut ini adalah gambar ERD yang telah kami buat. Saya akan menjelaskan hubungan antar entitas terlebih dahulu. Yang pertama, manituan dari karyawan ke manajer, karena banyak karyawan dapat ditangani oleh satu manajer. Kemudian manituan dari transaksi peminjaman ke karyawan, karena banyak transaksi dapat ditangani oleh satu karyawan. Kemudian manituan lagi dari transaksi peminjaman ke motor, karena banyak transaksi dapat dilakukan dengan satu motor. Dan yang terakhir, manituan dari transaksi peminjaman ke pelanggan, karena banyak transaksi dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang moving data. Moving data adalah kegiatan memindahkan atau mengambil sesuatu atau file dari luar, baik itu dari aplikasi itu sendiri maupun dari aplikasi lain. Dalam Oracle, moving data atau import data merupakan kegiatan yang memindahkan atau memasukkan data yang berupa file Excel yang berisikan data untuk tabel yang telah dibuat di dalam Oracle. Jadi di sini kami moving data dari Microsoft Excel ke SQL Developer dengan cara menginputkan data ke Excel terlebih dahulu, lalu dimigrasikan ke SQL Developer. User adalah seorang yang dapat terhubung ke database dan dapat memiliki objek dalam database. Kami membuat 3 user, yaitu pemilik, manajer, dan karyawan. Objek privilege adalah izin yang diberikan kepada akun pengguna atau peran pengguna basis data Oracle untuk melakukan beberapa tindakan pada objek basis data. Pada objek privilege, user pemilik dapat melakukan alter, delete, insert, select, dan update. Pada user manager, user dapat melakukan alter, delete, insert, select, dan update. Pada user karyawan, karyawan dapat melakukan delete, insert, select, update. User karyawan dapat melakukan delete, insert, select, update, dan alter. Sistem privilege adalah hak untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk melakukan tindakan pada objek skema apapun dari jenis tertentu. Sebagai contoh, sistem privilege untuk membuat table space dan menghapus baris setiap table dalam database. Sistem privilege dari pemilik yaitu adalah alter any table, create any table, create session, create table, dan create trigger. Kemudian sistem privilege dari manager adalah alter any table, create any table, create session, create table, dan create trigger. Dan sistem privilege dari karyawan adalah alter any table, create any table, create session, create table, dan create trigger. Role digunakan untuk memberikan sekumpulan hak istimewa kepada beberapa pengguna suatu kelompok, alih-alih dengan menetapkan hak yang sama pada banyak pengguna berulang-ulang satu persatu. Role yaitu
pemilik 1, manajer 1, dan karyawan 1. Pemilik 1 memiliki peran yaitu sebagai pemilik rental. Kemudian manajer memiliki peran sebagai manajer dan karyawan memiliki peran sebagai karyawan rental. Profile adalah nama pengaturan yang dibuat untuk mengatur batas sumber daya dalam penggunaan database serta untuk mengatur pembatasan password penggunanya. Di sini kami membuat satu profil yaitu CEO.